warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umrul Laskia dengan NIM 180703003. Saya mahasiswa dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Ilham Zulfami dari mata kuliah Biolaut. Saya akan menjelaskan tentang dinamika Arlindo dan upwelling perairan Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu upwelling. Upwelling adalah sebuah fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Kemudian, mengapa penting mempelajari upwelling itu? Agar kita mengetahui peristiwa upwelling yang terjadi di perairan Indonesia. Kan Indonesia itu memiliki banyak perairan sehingga kita wajib mengetahuinya. Yang ketiga itu faktor terjadinya upwelling. Itu faktornya ada 3. Yang pertama ada kandungan klorofil, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada angin. Kita akan mengetahui bagaimana upwelling itu dapat terjadi. Upwelling ini akan terjadi karena adanya peran dari angin atau juga disebut dengan transport Ekman. Nah, di laut ada juga yang namanya daerah ekuator, di mana daerah ekuator ini terdapat trans winds. Maka ada massa air yang akan dibelokkan. Namun ada juga yang akan menjauhi dari si daerah ekuator tersebut. Kemudian massa air yang menjauhi ekuator kalau dari 2 arah, maka akan terjadinya kekosongan pada daerah ekuator tersebut. Sehingga untuk mengimbangi daerah ekuator yang mengalami kekosongan itu, sehingga dia terjadi peristiwa equatorial upwelling. Di mana equatorial upwelling itu massa air yang menghentikan dari bawah untuk mengisi kekosongan yang ada di daerah ekuator tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam contoh peristiwa upwelling yang terjadi di perairan Indonesia. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan di beberapa slide yang telah ditampilkan oleh Pak Anindya Wirasatria di perairan Maluku, di perairan selatan Sulawesi, dan juga di Laut Banda, serta Almahira dan lainnya. Upwelling terjadi karena meningkatnya klorofil, suhunya rendah, dan anginnya kencang, sehingga mempengaruhi terjadinya upwelling di beberapa perairan yang ada di Indonesia. Baik, sekian yang dapat saya rangkum dari materi yang pertama. Selanjutnya saya akan merangkum materi yang kedua yang disampaikan oleh Pak Dwi Susanto dengan judul Dinamika Arlindo. Arlindo itu adalah kepanjangannya Arus Lintas Indonesia. Arlindo adalah sistem keseimbangan massa air di laut, sehingga daerah Pasifik Barat yang panas bisa mengalir ke Samudra Hindia yang lebih dingin. Kemudian kita akan mempelajari kenapa Arlindo itu penting. Kalau secara global, Arlindo itu penting karena mempengaruhi sirkulasi laut. Kemudian dia juga mempengaruhi distribusi panas atau fresh water. Kemudian dia juga mempengaruhi biogeochemical atau flux. Kemudian mempengaruhi air-sea interaction. Nah, setelah global, kita akan memahami tentang secara regional atau lokal. Yang pertama, dia akan mempengaruhi sirkulasi massa air, nutrients, dan lain-lain. Kemudian, dia juga mempengaruhi distribusi atau migrasi ikan pelagis. Kemudian, dia juga mempengaruhi biogeochemical flux atau fertilize coral maupun sampah plastik atau lingkungan. Kemudian, dia juga mempengaruhi air-sea interaction, curah hujan, pola iklim, dan sebagainya. Apa sih penyebab Arlindo? Pada prinsipnya, air akan mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Kemudian, large scale process. Dia bergantung perbedaan sea level atau pressure di Western Pacific dan Eastern Indian Ocean. Karena dorongan easterly trade wind di Equatorial Pacific mendorong massa air ke WP-WP. Sehingga secara general Arlindo mengalir ke dari Pasifik ke Indian Ocean. Namun karena dinamika di Indian Ocean atau IOD, maka
masa air bisa masuk ke internal Indonesian dari Indian Ocean. Dari webinar yang telah dilaksanakan dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, upwelling adalah fenomena air laut yang bergerak dari dasar laut menuju permukaan laut yang disebabkan oleh angin. Yang kedua, Arlindo adalah sistem keseimbangan massa air laut sehingga daerah Pasifik Barat yang panas bisa mengalir ke Samudra Hindia yang lebih dingin. Sekian yang dapat kami rangkum, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.